Bayangkan dua kekaisaran Islam terbesar di dunia. Saling berhadapan bukan untuk menyatukan umat, tapi untuk saling menghancurkan. Di barat, Kekaisaran Ottoman yang kuat, kaya, dan berpengaruh. Di timur, Kekaisaran Safawi yang fanatik, ambisius, dan tak kalah berbahaya. Bukan melawan penjajah Eropa, melainkan sesama saudara dalam iman. Inilah kenyataan kelam dari sejarah Islam yang jarang dibicarakan. Saat seluruh dunia menyoroti perang salib atau ekspansi Eropa, dua kekuatan Islam terbesar justru berperang dalam konflik berdarah yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Bukan 1 atau 2 pertempuran, tetapi rangkaian perang panjang yang merobek dunia Islam dari dalam. Perang antara Ottoman dan Safawi bukan sekadar soal wilayah. Ini adalah pertarungan ideologi, mazhab, dan kekuasaan global. Ottoman mewakili Sunni, Safawi mewakili Syiah. Dan dari konflik inilah, sekat besar antara dua cabang utama Islam menjadi semakin dalam. Lantas, bagaimana perang ini bisa meletus? Apa yang sebenarnya mereka perebutkan? Dan bagaimana dampaknya terhadap dunia Islam hingga hari ini? Kekaisaran Ottoman lahir di Anatolia dan berkembang menjadi kekuatan super dunia Islam dengan pusat di Istanbul. Mereka menguasai sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Timur. Ottoman dikenal sebagai penjaga dua kota suci, Mekah dan Madinah, dan mengklaim diri sebagai pelindung umat Islam seluruh dunia. Sementara itu, Kekaisaran Safawi muncul dari wilayah Persia, sekarang Iran, dipimpin oleh Shah Ismail I. Ia membangun kekaisaran berdasarkan mazhab Syiah dan menjadikannya mazhab resmi negara. Di bawah Safawi, Syiah berubah dari aliran minoritas menjadi kekuatan politik besar. Namun perbedaan mazhab ini bukan satu-satunya penyebab konflik. Persaingan geopolitik juga memainkan peran besar. Wilayah Irak, Kaukasus, dan Azerbaijan menjadi perebutan dua kekuatan tersebut. Selain itu, Safawi sering menghasut pemberontakan Syiah di wilayah Ottoman, dan sebaliknya Ottoman menyokong kelompok anti-Safawi di Persia. Ketegangan memuncak saat Shah Ismail mulai memperluas kekuasaannya ke wilayah Ottoman. Ia menyebarkan pengaruh Syiah dan menantang otoritas Sultan Selim I. Bagi Ottoman, ini bukan hanya ancaman militer, tetapi juga ancaman terhadap kesatuan umat Islam. Dan pada tahun 1514, ketegangan ini meledak menjadi perang terbuka dalam salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Islam, Pertempuran Chaldiran. Pertempuran Chaldiran terjadi pada 23 Agustus 1514 di wilayah perbatasan timur Anatolia. Pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Selim I membawa lebih dari 100.000 tentara, lengkap dengan artileri dan senapan api. Sebaliknya, pasukan Safawi di bawah Shah Ismail hanya mengandalkan kavaleri tradisional dan semangat jihad. Di medan terbuka, kekuatan teknologi Ottoman memberikan keunggulan besar. Meriam dan senapan api mereka menghancurkan barisan Safawi sebelum sempat mendekat. Dalam hitungan jam, ribuan prajurit Safawi tewas dan sisa pasukan mereka tercerai-berai. Shah Ismail sendiri terluka dan melarikan diri. Istrinya tertangkap oleh pasukan Ottoman dan dijadikan simbol kekalahan. Bagi dunia Islam, ini bukan sekadar kekalahan militer, tapi juga simbol runtuhnya supremasi Safawi di kancah internasional. Chaldiran menandai awal dominasi Ottoman atas wilayah Mesopotamia, Irak, dan menjadi sinyal bahwa perpecahan Sunni Syiah telah memasuki fase berdarah. Kota-kota seperti Baghdad, Najaf, dan Karbala menjadi medan konflik spiritual dan politik. Namun, ini baru permulaan. Kedua kekaisaran akan terus saling menyerang dan bertahan selama lebih dari 200 tahun setelah Chaldiran. Setelah Chaldiran, Kekaisaran Safawi tidak runtuh. Sebaliknya, mereka memperkuat kekuasaan di Persia dan membentuk sistem Syiah yang semakin mengakar. Penguasa-penguasa berikutnya seperti Shah Abbas satu mereformasi militer Safawi dan mempersiapkan balas dendam terhadap Ottoman. Konflik terus berlanjut, termasuk dalam Perang Ottoman Safawi 1532 sampai 1555
Perang 1578 sampai 1590 dan Perang 1603 sampai 1618. Masing-masing perang menghasilkan pemenang sementara dan perebutan wilayah yang terus berganti. Kota Tabriz, Baghdad, dan daerah di Kaukasus menjadi medan tempur abadi. Salah satu momen paling penting terjadi pada 1623 sampai 1639 ketika Syah Abbas II berhasil merebut Baghdad sebelum akhirnya kota itu direbut kembali oleh Sultan Murad IV dari Ottoman. Kota suci Syiah ini menjadi simbol penting dan karenanya diperebutkan terus-menerus. Perang tidak hanya berdampak pada militer, tapi juga masyarakat sipil. Pembantaian, pengusiran, dan pemaksaan konversi mazhab terjadi di berbagai wilayah. Kekaisaran Islam terpecah bukan oleh bangsa asing, tapi oleh sesama Muslim sendiri. Dan yang paling tragis, selama 2 abad perang ini berlangsung, Eropa justru mulai bangkit. Sementara 2 kekaisaran Islam terbesar sibuk saling menghancurkan, kekuatan Eropa bersiap untuk era kolonialisme. Banyak sejarawan percaya bahwa konflik ini bukan hanya tentang politik atau mazhab, tetapi juga dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Beberapa sumber menyebut adanya agen rahasia Eropa yang sengaja memperkeruh hubungan antara Ottoman dan Safawi untuk mencegah dunia Islam bersatu. Konflik Sunni Syiah yang semakin dalam setelah perang ini masih terasa hingga hari ini. Sekat yang dulu bersifat politis kini berubah menjadi identitas ideologis yang sulit dijembatani. Banyak konflik modern di Timur Tengah merupakan bayang-bayang dari perang Ottoman versus Safawi. Ada juga teori bahwa Ottoman sebenarnya ingin menyatukan dunia Islam dan membendung pengaruh Barat, tetapi ambisi ini terganggu karena harus terus menghadapi Safawi di timur. Akibatnya, kekuatan mereka terkuras di 2 front, Eropa di barat dan Persia di timur. Sebaliknya, Kekaisaran Safawi menganggap Ottoman sebagai pengkhianat agama karena beraliansi dengan bangsa Kristen Eropa dalam beberapa perang. Kedua belah pihak sama-sama merasa benar dan ini menciptakan narasi kebenaran yang saling menegasikan. Perang ideologi ini telah meninggalkan luka sejarah yang dalam. Dan sayangnya, luka itu masih belum sembuh hingga hari ini. Meski kedua kekaisaran akhirnya runtuh, warisan mereka tetap hidup. Di Iran, Syiah menjadi identitas nasional. Di Turki, Ottoman tetap dipandang sebagai simbol kejayaan Islam. Tapi hubungan antara Sunni dan Syiah masih sangat sensitif di banyak wilayah Muslim. Perbatasan politik modern di Timur Tengah, terutama Irak, Iran, Turki, dan Suriah, sebagian besar ditentukan oleh hasil perang ini. Bahkan konflik modern seperti Perang Irak-Iran atau Perang Sektarian di Suriah memiliki akar sejarah dalam perpecahan Ottoman Safawi. Yang tragis, generasi muda Muslim di seluruh dunia seringkali tidak mengetahui bahwa perpecahan ini bukanlah sesuatu yang abadi. Dulu umat Islam pernah bersatu, hingga politik dan ambisi mengubah arah sejarah. Jika perang ini tidak pernah terjadi, apakah mungkin dunia Islam tetap bersatu melawan kolonialisme? Ataukah perpecahan memang tak terhindarkan dalam sejarah kekuasaan? Hari ini kita melihat pentingnya memahami sejarah ini, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali. Perang antara Ottoman dan Safawi adalah luka sejarah yang dalam dan kompleks. Di satu sisi, ini adalah kisah tentang kejayaan 2 kekaisaran Islam terbesar. Di sisi lain, ini adalah kisah perpecahan yang membelah umat menjadi 2 kutub yang bertikai. Attila dan Romawi, Mongol dan Baghdad, Perang Salib. Semuanya menjadi simbol konflik eksternal. Tapi Ottoman dan Safawi adalah simbol konflik internal. Konflik antar sesama yang seharusnya bersaudara dalam iman. Apa pelajaran terbesar dari perang ini? Bahwa perpecahan umat Islam bukan disebabkan oleh musuh dari luar, melainkan oleh ambisi, politik, dan ketidakmampuan untuk menyatukan perbedaan. Jika kamu ingin menyelami lebih banyak sejarah gelap dan tersembunyi dari dunia Islam dan dunia lainnya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini.
karena di video selanjutnya kita akan mengungkap bagaimana Mongol membakar Baghdad dan mengakhiri era keemasan Islam dalam satu malam.